air bah yang datang dari gunung ataupun datang dari laut, itu yang saya khawatirkan. Nah, itu ada salah satu titik di tempat inisialnya P. Saya khawatirkan adalah di titik Serang, Banten. Serang, Banten ya. Ya, itu yang akan menyebabkan kenapa adanya air naik ke daratan, dan memang sudah terjadi. Ya. Di Serang, Banten itu. Nah, itu yang saya takutkan. Di Bandung itu kan ada Sesar Lembang, Pak. Sesar Lembang ya. Ya. Tahun 2026 Sesar Lembang itu ada sedikit pergerakan. Oke. Ada beberapa nanti ya kasus yang akan dinaikkan ya. Memang sudah terencana sejak lama, itu yang ada di bayangan saya yang dilihatkan gitu ya. Karena memang ingin mengusik dari kepemimpinan dari negara Indonesia ini, Republik Indonesia ini, khususnya presiden kita. Kalau saya lihat sih memang ada beberapa tokoh politik yang akan terkena masalah KPK ya, walaupun berusaha di setting bagaimana untuk tidak ini terjadi, tetapi ada kalanya memang sudah saatnya ya. Ada beberapa tokoh huruf inisialnya B, L, J. B, L, J. Apakah pimpinan partai politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Hari ini kita memulai awal tahun di Januari 2026. Dan menarik sekali untuk melihat perspektif perkembangan bangsa ini 1 tahun ke depan. Dan ada hal yang menarik, kita tarik ke belakang 1 tahun kemarin, 2025, banyak peristiwa yang terjadi yang kira-kira cukup menggembarkan menjadi sebuah catatan sejarah di bangsa ini. Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan Teh Penny yang 3 bulan lalu, akhir 2025, cukup viral atas prediksi-prediksinya terhadap kejadian yang terjadi di bangsa kita, khusus yang sangat fenomenal. Teh Penny ini meramalkan atau memproyeksi akan terjadi bencana di Aceh, Sumatera, dan Sumbar. Nah, 3 provinsi ini ternyata hampir tidak meleset apa yang menjadi proyeksi dan prediksi Teh Penny. Nah, hari ini bersama-sama kita akan kita kupas tuntas apa yang menjadi gambaran Indonesia 2026 ke depan. Halo Teh Penny, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Dan ini podcast perdana. Oh, saya doain semakin sukses dan selalu berjaya. Ya. Ini kita lebih mengatakan yang sesungguhnya kebenaran, makanya hati nurani. Yes. Jadi kalau kita bicara proyeksi, kadang-kadang penuh ilusi, penuh ambigu, dan ini hari ini kita kupas. Apa sih sebenarnya isi hati Teh Penny untuk memproyeksi Indonesia 2026? Ini kita mau mulai dari segi ekonomi atau secara keseluruhan atau dari segi bencana? Mau mana dulu nih? Totality. Kita awali dengan proyeksi politik di 2026, Teh Penny. Oke, jadi 2026 itu memang menurut saya sangat sensitif sekali ya. Ada beberapa nanti ya kasus yang akan dinaikkan ya. Memang sudah terencana sejak lama, itu yang ada di bayangan saya yang dilihatkan gitu ya. Karena memang ingin mengusik dari kepemimpinan dari negara Indonesia ini, Republik Indonesia ini, khususnya presiden kita gitu. Nah, muncullah wabah-wabah penyakit itu yang memang penyakit ini kalau saya lihat ini
bukan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Ya. Penyakit yang datang ke Indonesia ini memang lebih cenderung fokusnya itu menyerang kepada bagian otak. Dan yang diserang itu lansia dan anak-anak balita. Itu yang menurut saya sangat menjadikan. Jadi semacam seperti COVID ya, memang sebelumnya saya juga ada pernah prediksi Pak. Itu semacam seperti COVID, namun tidak terkondisikan yang parah. Dulu kan COVID kita sama sekali tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi ya. Kalau ini kita masih bisa melakukan kegiatan ekonomi gitu kan. Tapi penyakit ini sendiri ya tidak kalah dengan membahayakan untuk diri yang kena. Karena kan memang targetnya itu balita dan usia-usia lansia. Usia lansia. Ini menarik nih TP ini kan menyangkut kepemimpinan kita, khusus Bapak Presiden kita, Pak Prabowo ini secara faktor usia, ya kita tidak mengatakan beliau muda lagi, tapi termasuk pemimpin yang di kategori pemimpin matang. Nah, memang ada beberapa orang menganalisa tentang faktor kesehatan beliau sebagai pemimpin di negara ini. Bisa digambarkan pandangan TP ini ke depan seperti apa tentang kesehatan presiden kita? Iya, memang sebelumnya juga saya pernah ada yang bertanya seperti itu. Saya titip pesan buat Bapak Presiden Prabowo, mohon jaga kesehatannya di tahun 2026 ini Pak. Karena memang ada sedikit ya kondisi di kesehatan Bapak gitu. Kasihan beliau gitu. Karena dengan segala macam kondisi yang ada, beliau sendiri pun memang mengalami ya kondisi ujian dari kondisi kesehatan beliau gitu. Nah, dengan pandangan TV ini, kira-kira apa yang akan terjadi dalam konstelasi politik di tahun 2006 ini? Apakah ada tsunami politik seperti bencana-bencana alam ini? Tsunami politik ini kan juga ditunggu proyeksinya sebenarnya oleh para pemirsa kita di seluruh Indonesia nih. Ya memang kalau saya lihat ya memang ada sedikit tsunami politik. Sebenarnya ini sudah semacam seperti akumulasi ya, memang sudah menjadi sebuah bidikan gitu loh, bahwa ini memang sudah harus dinaikkan ke atas dengan segala kondisi itu kan. Kalau saya lihat memang ada orang-orang lama yang akan muncul di permukaan di kondisi politik ini dan ya mohon maaf ada sedikit dengan urusan keuangan negara. Keuangan negara. Berarti bisa sedikit menyerempet ini kalau ada nggak prediksi akan terjadi coba pengambil alih kekuasaan atau kudeta atau apa ketika kondisi keuangan negara tidak stabil nih? Untuk prediksi yang masalah ekonomi, masalah keuangan negara ini lebih kepada penaikan kasus. Jadi memang ini sudah dibidik dari lama. Namun kan banyak yang menghandle, banyaklah seperti itu. Nah untuk tahun 2026 ini akan naik siapa sosok beliau. Dan Pak Prabowo diberikan kekuatan untuk berani untuk menyampaikan itu walaupun itu tidak mudah untuk Bapak Prabowo, tapi ya itulah Bapak Prabowo dibilang macan Asia ya karena beliau itulah saya bahwa yang membuat Pak Prabowo itu di luar maksudnya di luar saya tidak bicara masalah organisasi apapun. Jadi Bapak Prabowo itu kalau pandangan spiritual saya bahwa beliau itu selalu mendepankan bangsa di luar. Dia tidak mau bangsa Indonesia tuh diinjak-injak. Nah, karena dengan kondisi seperti itu, akhirnya para pihak-pihak asing itu menaikkan lehernya, ibaratnya seperti itu. Dia masuklah dari segala penjuru, termasuk ke masalah, masuk ke dalam virus penyakit. Dibuat bagaimana kondisi Indonesia ini tidak terkendali. Nah, termasuk dalam kondisi keuangan yang sudah disimpan lama, yang tidak dipikir tidak akan up,
ke media, ke atas. Nah, ini akan terbongkar. Oke. Berarti ini menyangkut stabilitas ekonomi. Nah, kira-kira secara mata batin Teh Feni, Iya. bagaimana yang dilihat kondisi masyarakat kita untuk 2026? Apakah dengan ekonomi yang tidak stabil, tidak menentu, kemudian goyah, dan ini menjadi satu akumulasi pergerakan sosial, sehingga ini yang memunculkan ketidakstabilan negara. Kira-kira mata batin Teh Feni melihat masyarakat kita seperti apa di 2026? Masyarakat Indonesia memang di titik yang butuh dirasa di make sure-kan lagi, diyakinkan lagi akan kehidupan di tahun 2026. Itu memang sudah sensitif sekali perasaan masyarakat Indonesia. Sehingga apapun yang terjadi, benturan-benturan yang terjadi tetap masih fokusnya benturan antara ras, antara agama dan istiadat, antara pandangan-pandang politik itu akan dibenturkan. Nah, itulah yang mengakibatkan agar ekonomi Indonesia ini dipandang buruk, bila ada kerusuhan akan dipandang buruk oleh negara luar. Nah, harapan saya bahwa gini, masyarakat Indonesia itu jangan pernah melihat dia ini dari organisasi mana, atau dia ini agama apa, pengikut apa. Jadi siapapun yang ada melakukan kejahatan, personalnya saja yang dilihat. Jadi jangan mudah memberi selak kepada pihak luar untuk mengadu domba itu, karena mereka masuknya melalui itu, Pak. Itu yang saya tekankan. Jadi ayo kita lebih dewasa. Jadi menurut saya berpolitik pun harus dewasa. Ya. Gitu. Jadi kalau kita ingin membesarkan bangsa Indonesia dibutuhkan kedewasaan. Jadi jangan mudah. Kalau memang ada sesuatu yang salah, personalitinya ya dia salah. Jangan pernah membawa agama, ras, ataupun dibenturkan, karena yang akan dibenturkan ini agama dan adat istiadat. Agama dan adat istiadat. Ya. 2026 yang akan dibenturkan agama dan istiadat, masuknya melalui pintu itu. Ya. Teh, ini kan saya tadi membaca singkat salah satu profil Teh Feni ini, ternyata backgroundnya sarjana hukum ya. Ya. Ini menarik nih, Teh. Kita kan awal tahun ini disuguhkan dengan adanya perubahan KUHP versi baru, dan ini banyak menimbulkan kontroversi. Nah, saya ingin memadukan proyeksi hukum dan mata batin Teh Feni. Ini kan perubahan ini banyak pengamat hukum, pengamat politik menganggap pasal-pasal yang ada di KUHP baru ini banyak merugikan, mendiskriminasi kepentingan masyarakat. Nah, kira-kira kacamata Teh Feni, apakah secara batin ini punya efek sosial yang cukup besar, seperti efek domino nantinya, sehingga kira-kira secara batin ini bisa membuat gejolak di tengah masyarakat nggak? Iya, memang. Ya, saya terima kasih bisa dikasih untuk bicara di sini ya, Pak ya. Karena memang kalau saya lihat untuk perubahan ini, di mana perubahan pasti ada sesuatu yang ada kelebihan tapi juga ada kekurangan, dan itu akan beriring. Nah, kalau saya lihat seperti ini memang ada dampak kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ngerasa selama ini pun mereka ngerasa saya tidak bisa dapat perlindungan hukum. Sudah adanya KUHP yang dulu aja ada beberapa golongan masyarakat yang merasa tidak adanya perlindungan hukum yang kepastian buat mereka. Dengan adanya seperti ini, mereka akhirnya yang saya khawatirkan, mereka akan mencari jalan rimba. Jalan rimba. Ya. Oke. Hukum. Jadi ibaratnya tuh kalau bahasa kita tuh hukum tabur tuai tapi di lapangan. Tabur tuai di lapangan, menarik gitu. Iya, itu yang saya khawatirkan itu gitu. Jadi masyarakat akan gerah dengan ini semua karena perlindungan hukum buat kami di mana gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuka sebuah konflik-konflik baru di lingkungan masyarakat. Ya tentunya otomatis kita harus prepare bila itu akan terjadi. Karena mereka berpikir kita tidak ada lagi perlindungan hukum. Jadi jangan salahkan kami kalau kami akan mengambil hukum rimba. Seperti itu. Oke.
last minute Teh, saya ingin mengupas tajam lagi. Kemarin 2025 Teh Feni ini kan viral dengan prediksi atau ramalannya tentang bencana di 3 provinsi. Nah, saya mau Feni menggambarkan yang kira-kira jelas di pandangan Teh Feni apa peristiwa yang begitu menggembarkan di tahun 2026 nih, baik secara politik maupun secara sosial masyarakat. Kira-kira apa yang memang sudah sudah cukup tidak tertahan kira-kira menurut mata batinnya Teh Feni. Oke, saya akan bicara yang menyenangkan dulu, boleh? Oke, Ya. kita coba yang menang. Tapi ini benar-benar sesuai dengan mata batin kita. Iya. Ya. Jadi saya akan bicara masalah menyenangkan karena beberapa minggu yang lalu saya mendapat sebuah gambaran. Ini apa ini kok kuning tapi berbatang seperti itu. Kalau saya lihat itu adalah emas. Mas. Ya, saya mendapat gambaran itu dan kedua baru kalau yang kedua ini baru kurang lebih 2 minggu ya. Ya. Seperti minyak. Seperti minyak. Jadi akhirnya saya bertanya lagi ini maksudnya apa tuh kan. Saya tanya lagi kepada alam semesta, kan saya selalu berusaha untuk dekat dan berdialog dengan mereka semua karena saya anggap mereka itu adalah hidup. Betul. Sebagai wakilnya Tuhan di bumi ini gitu kan. Saya bertanya lagi kepada sahabat-sahabat alam semesta, apakah yang saya lihat ini akan membawa keuntungan untuk kita? Ya. Ya kan? Khususnya untuk masyarakat Indonesia. Adakah keuntungan yang bisa kami cari atau justru sebaliknya ini yang menjadi bencana? Gitu. Nah, lalu feeling saya mengatakan, hati saya mengatakan bahwa ini bisa menguntungkan buat masyarakat di Indonesia, buat untuk berinvestasi. Ya. Emas dan minyak gitu ya. Yes, jadi 2, emas dan minyak. Jadi kalau teman-teman yang ada rezeki bisa beli emas sekarang, nanti sekitar 2 bulan 3 bulan bisa dijual. Seperti itu. Memang prediksi dunia emas itu kan akan mengalami tren kenaikan, bahkan diproyeksi tembus di angka 3 sampai 3,5 juta per gramnya. Nah itu terjadi. Itu terjadi ya. Ya. Nah, sekarang kita nih yang lagi ditunggu pemirsa di Indonesia nih, ramalan yang tidak menyenangkan tapi harus disampaikan sehingga kalau ini terjadi Teh Feni ini akan viral melalui channel YouTube kita. Aduh. Ya. Inilah yang bikin deg-degan tuh ini kalau ketika ada yang bertanya Teh gimana bencana ke depan gitu kan. Antara pengen menyampaikan tapi deg-degan gitu loh. Karena gak kepingin sebenarnya. Ini kan sesuai dengan podcast kita, Suara Hati Nurani. Oke, jadi gini. Ada beberapa titik yang mungkin nanti ada satu wilayah mungkin yang bisa disensor karena ada yang sensitif. Iya. Kita akan sensor. Ada sesuatu sedikit ya untuk pergerakan air akan naik gitu ya karena memang beban di sana sudah sangat berat sekali. Jadi gini, setiap unsur alam itu mempunyai haknya, terutama air. Air itu punya hak berjalan di tanah gitu ya di dunia ini. Jadi ketika perjalanannya air itu tertutup dan dia ngerasa untuk dia berjalan dia merasa kehilangan haknya, dia yang berbahaya Pak. Dia akan mencari jalannya sendiri ya seperti bencana air bah yang datang dari gunung ataupun datang dari laut itu yang saya khawatirkan. Nah itu ada salah satu titik di tempat inisialnya P. Ya. Yang sedang ada pembangunan sekarang ini. Oke. Ya. Itu akan sedikit ada goncangan air. Itu satu. Secara alam satu. Ya. Terus yang kedua, yang saya khawatirkan adalah di titik Serang, Banten. Serang, Banten ya. Ya, itu Kayaknya air. ini juga yang diutarakan Teh Feni Iya. beberapa bulan yang lalu Iya, ya. benar. Masih. Serang, Banten dan Pantai Indah Kapuk kayaknya yang membuat banyak netizen ini bertanya dan itu cukup fenomenal.
Iya, itu jadi maksud saya tanpa menyudutkan pihak manapun, tidak ada seperti itu. Maksud saya ada kalanya baiknya kalau ini ambil dari sisi positif. Jadi bila mana kita kan berharap ini tidak terjadi gitu. Maksud saya bila mana ini terjadi, kita bisa mengambil sebuah sedia payung sebelum hujan. Jadi tolong apapun yang saya bicarakan, ambil sisi positifnya saja. Saya juga sebenarnya tidak kepingin bicara kayak gini nanti ada yang dirugikan pihak-pihak mana, tidak gitu loh. Tapi justru apa yang ini terjadi karena yang namanya alam itu nggak bisa dikendalikan kalau dia bergerak. Nah maksud saya bila ini terjadi kita bisa mengkondisikan seperti apa agar tidak banyak kerugian. Antisipasi ya. Yes, antisipasi. Dan kedua itu yang Serang Banten yang kayak saya khawatir justru akar membuat gunung laut di bawah Krakatau itu yang bahaya. Oke. Itu yang akan menyebabkan kenapa adanya air naik ke daratan dan memang sudah terjadi Ya. di Serang Banten itu. Nah itu yang saya takutkan. Jangan sampai karena gini loh Pak. Kalau untuk masalah megatrust, saya masih yakinin Tuhan sayang sama Indonesia. Tuhan baik sama Indonesia. Jadi bencana tetap berjalan, takdir tetap berjalan, tapi dipecah. Ya. Nggak fokus dalam satu titik megatrust Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa ada apa-apa, udah Indonesia udah perekonomiannya udah susah, udah mati. Gitu loh. Nah itu kan Tuhan baik. Sedangkan saya selalu bilang, Indonesia itu adalah dibuat Tuhan surga dunia. Surga dunia. Karena semua kekayaan ada di kita. Mohon maaf, kalau kita bandingkan sama negara luar, memang dia mungkin terlihatnya dia secara teknologi lebih maju. Tetapi kan kalau kita lihat bahannya, itu ada semua di Indonesia. Apa yang nggak kita punya? Pertanian, perkebunan, perikanan, perlautan, semua, pertambangan, semua ada di Indonesia. Kalau mereka itu kan memang, mereka mau untuk fight mengolah. Nah, satu hal lagi, jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemimpin negeri ini. Karena kita juga harus koreksi diri bahwa ada kemalasan di diri kita. Nah itu yang harus kita hilangkan. Jadi jangan mau cepat saji gitu loh. Oh kita mau saji deh, kita mau cepat kaya gitu loh. Tapi lewati proses itu gitu loh. Nah itu yang bencana yang ketiga, Sulawesi. Sulawesi. Ya. Oke. Mohon maaf itu. Saya juga pas dilihatkan itu. Saya melihat masih ada sesuatu yang di keep silent, ditahan-tahan. Coba dong kupas tuntas nih. Saya melihat masih ada kekhawatiran untuk membuka ini. Kalau ini proyeksinya benar, ini luar biasa untuk bangsa kita mengantisipasi. Coba buka dong. Aduh, nanti ada yang wah, ya saya dianggap ancaman. Karena ada yang sebagian kayak gitu ngerasa ada beberapa sekelompok gitu ya, ngerasa suara saya malah sebagai ancaman buat mereka. Padahal maksud saya antisipasi lah gitu. Kalau misalnya alam itu sudah bergerak, kita udah nggak bisa bicara masalah keuntungan lagi. Justru lebih banyak adalah kerugian yang kita keluarkan. Itu maksud saya antisipasi dari sekarang. Jadi ambil positifnya gitu loh. Nah untuk yang itu ya memang selain Sulawesi itu Bapak ini mancing. Jadi saya bingung ini. Kita kan maunya buka-bukaan itu ya. Iya. Jadi ya memang kalau Sulawesi itu kan datangnya dari Laut Filipina. Laut Filipina. Oke. Ya. Memang dari ada palung di sana itu yang sangat mendebarkan. Nah, dan selanjutnya itu di Bandung itu kan ada Sesar Lembang, Pak. Sesar Lembang ya. Ya. Tahun 2026 Sesar Lembang itu ada sedikit pergerakan. Oke. Memang tidak fokus ke daerah-daerah Jawa Barat yang berada di Bandung. Memang tidak fokus hanya di sana, justru akan ke daerah Bekasi yang di pesisir pantai. Itu yang kena. Itu yang kena ya. Iya, karena memang kita juga harus introspeksi bahwa kita kurang merawat kebersihan, kita kurangnya merawat alam semesta. Jadi lokasi di titik yang tidak merawat alam dengan baik, yang mensia-siakan alam, itu adalah titik di mana akan terjadinya bencana. Karena 2026 ibaratnya seperti kita umroh, bahwa apa yang kita lakukan terjadi kontan.
2026. Itu yang mengerikan Pak sebenarnya. Jadi udah warningnya itu Allah udah levelnya udah dinaikin. Kalau dulu kan mungkin kita berbuat sesuatu dibalasnya nanti-nanti gitu. Kalau 2026 start enggak. Kamu makan sekarang itu yang kamu rasa sekarang. Jadi seperti kalau kita mungkin teman-teman yang Islam itu sudah tahu umroh, kita makanya di tanah suci nggak boleh macam-macam, gak boleh gini karena langsung ada kejadian itu 2026 seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini kan ada satu pepatah saya bilang setiap masa ada pemimpinnya. Nah, artinya kan setiap zaman itu ada pemimpin. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan Prabowo, ketika tahun pertama beliau memimpin, bencana silih berganti. Terakhir ditutup tahun itu 3 provinsi mengalami bencana yang dahsyat luar biasa. Nah, 2026, apakah TP ini juga memproyeksi akan ada satu bencana besar? Ini yang saya maksudkan, apakah ada hubungan dengan beliau sebagai pemimpin kita atau kebetulan saja di saat beliau memimpin bangsa ini? Kalau saya lihat itu memang kebetulan. Kebetulannya. Karena beliau justru di titik yang dianggap sanggup untuk melewati ini. Dengan ada karma baik ya. Setiap manusia kan punya karma buruk dan karma baik. Nah, karma baik ini yang beliau dianggap bahwa beliau bisa melewati ini semua. Jadi kondisi tanah, kondisi alam di Indonesia ini memang sudah dalam keadaan sakit. Hanya masalah tunggu waktu kapan akan berontak. Jadi jangan salah bahwa alam semesta pun itu bisa berontak, bukan manusia aja yang bisa berontak. Tapi alam semesta itu bisa berontak. Nah, dengan kondisi ini, sebenarnya ini udah di fase yang lama. Rentetan. Perusakan alam itu udah rentetan. Meledaknya itu pada zaman beliau. Zaman Prabowo. Ya, zaman Bapak karena dianggap beliau sanggup untuk melewati ini semua. Gitu. Jadi beliau dianggap bahwa ya ini juga sebagian yang menjadi ujian buat Bapak. Kembali ujiannya itu juga akan menarik pihak asing. Maukah kamu memasukkan pihak luar ke dalam dengan keadaan Indonesia sedang mendapatkan ujian seperti ini? Kembali bahwa keberadaan Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia itu dipertaruhkan dalam arti kata membuka nggak kalian pintu untuk pihak asing masuk ke Indonesia dengan menata Indonesia? Itu. Jadi ini sebenarnya adalah kembali ke ujian ke Bapak Prabowo, sebenarnya kasihan. Gitu. Jadi Bapak Prabowo tentunya pasti sangat hati-hati untuk menerima ini semua karena tidak mau kehilangan jati diri bangsanya. Bukan jati diri ke Bapak Prabowo-nya, tapi lebih ke jati diri bangsa yang sampai kehilangan itu. Jangan intinya tuh jangan dibuat ketergantungan dengan pihak manapun seperti itu. Teh, apa pesan spiritual untuk masyarakat Indonesia sehingga unsur-unsur negatif tahun 2026 ini bisa dilalui dengan baik? Kira-kira apa pesan spiritual mau disampaikan ke pemirsa kita? Jadi menurut saya satu, ayo kita hidupkan lagi adat istiadat. Yang namanya sedekah laut, sedekah bumi. Ya memang kita yang namanya sedekah tentunya ke manusia. Itu tidak bisa disandingkan dengan apapun itu udah wajib. Tapi di luar itu kan di dunia ini bukan tentang manusia aja, ada hewan, ada penghuni lainnya. Maksud saya, ayo adat istiadat kita sejarah kita tinggikan kembali, gitu loh. Sebagai ibaratnya kan ada pepatah sejarah itu adalah jas merah, identitas negara, identitas diri. Maksud saya, ayo kita kembangkan lagi yang dimana dulu sudah pernah kita lakukan, sedekah laut, sedekah bumi. Jadi jangan berpikir, oh itu nanti musyrik. Kita bersembahkan kepada laut. Semua itu kembali kepada niat. Di laut pun ada ciptaan Tuhan di sana. Itu satu lagi Pak. Nah kalau saya lihat dalam perjalanan, misalnya saya ada dalam perjalanan bersama klien saya, dalam pasien saya
Saya pasti Pak yang namanya di jalan itu saya bilang saya minta sesuatu, saya pengen ngasih makan binatang-binatang di jalan. Misalnya saya lagi di Indomaret nih, saya beli makanan kucing, saya kasih. Nah maksud saya apa? Itu tujuannya adalah menjaga segala hubungan kita di luar dengan sesama manusia selama itu ciptaan Tuhan untuk karma baik. Nah terutama untuk alam semesta. Kenapa saya bilang ayo sedekah laut, kan ada yang protes Pak. Itu musyrik, dosa. Ngapain sedekah di laut? Emang laut tetap loh, di laut tuh banyak ciptaan Tuhan. Semua tergantung kepada niatnya. Bukan maksudnya saya untuk menyembah laut, enggak. Gitu. Jadi mindset. Saya bilang itu Tuhan seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi tolong mindset kamu jangan jangan terlebih dahulu didepankan berpikiran negatif. Berubah dengan cara mindset itu. Gitu. Teh, ini kan 2026 pertama kita disuguhkan dengan perubahan KUHP. Nah, saya ingin melihat pandangan mata batin secara hukum nih, Teh. 3 huruf itu fenomenal sekali. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya mau lihat gambaran ramalan Teh Feni, kira-kira ada nggak tokoh di tahun 2026 ini terciduk KPK lagi? Coba diutarakan kira-kira. Wah ini kalau ini bikin deg-degan ini, sensitif ini ya. Kalau saya lihat sih memang ada beberapa tokoh politik yang akan terkena masalah KPK. Ya walaupun berusaha di setting bagaimana untuk tidak ini terjadi, tetapi ada kalanya memang sudah saatnya. Ya, ada beberapa tokoh huruf inisialnya B, L, J. B, L, J. Apakah pimpinan partai politik? Enggak berani. Nah itu yang mendekati sebuah masalah, mendekati ke beliau-beliau semua. Ya. Tapi ini tokoh nasional ya? Ya kurang lebihnya dikenal. Warnanya Teh? Gak hafal. Gak apa ya? Teh, pesan terakhir untuk pemimpin kita, khusus Pak Prabowo, biar beliau akan menonton juga YouTube kita. Kalau yang baik-baik saya pikir Prabowo ini adalah presiden yang memiliki optimis tinggi terhadap majunya bangsa kita. Karena beliau ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu macan Asia. Tapi kan yang buruk-buruk juga perlu disampaikan sebagai pesan terakhir Teh Feni, sehingga beliau bisa mengantisipasi proyeksi 2026 ke depan yang akan terjadi. Apa kira-kira yang ingin disampaikan melalui channel ini? Ya, pertama tadi saya tetap ingatkan, tolong 2026 jaga kesehatan Bapak. Lebih peduli lagi dengan diri Bapak, segala kesehatan itu, karena ya Bapak dulu dengan Bapak sekarang beda, karena tanggung jawabnya lebih besar. Dan kedua, ikutin hati Bapak. Bapak tahu Bapak yang harus Bapak lakukan apa, dan kami bangsa Indonesia mendukung apa yang ingin yang Bapak bangun dalam arti kata sebuah pres yang terjadi dalam diri Pak Prabowo, khawatiran ataupun rasa ketidakenakan, tapi Bapak adalah orang yang punya sikap, ayo Pak, di-up saja. Di-up saja, ikutin hati Bapak. Kami bangsa Indonesia menunggu itu dan mendukung Bapak. Jangan takut Pak, kita bersama Bapak. Bila apa yang sedang Bapak rencanakan itu Bapak up. Ada lagi terakhir yang ingin disampaikan? Jangan. Itu aja dulu kalau ada untuk Pak Prabowo. Itu ya. Oke. Cukup menarik ini perbincangan kita dengan Teh Feni. Nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi di lain kesempatan. Sahabat, memang dalam diri kita ini ada ruang yang tidak bisa diintervensi,
bahkan ini melebihi dimensi waktu yang menjadi dasar kita untuk mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Baik itu jalan kebenaran maupun kesalahan, atau sesuatu yang menimbulkan keraguan, kata terakhirnya adalah saatnya kita ikuti hati nurani kita. Terima kasih pemirsa, bersama saya Surpani Sulaiman dan Feni Rama. Feni Rama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.